Selamat datang di Teman Cerita, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Hari ini, kita akan membahas sejarah tentang seorang kaisar Romawi yang hidup di tengah kekacauan, naik takhta bukan karena kejayaan, tapi karena ambisi para legiun. Seorang pria yang lebih dikenal karena kegemarannya makan, daripada kepiawaiannya memimpin. Inilah kisah tragis dari Aulus Vitellius, kaisar yang hanya bertahan selama 8 bulan, namun menjadi simbol dari tahun paling gila dalam sejarah kekaisaran Romawi tahun 4 Kaisar. Aulus Vitellius lahir pada tahun 15 Masehi di kota Nuceria, wilayah Campania, Italia. Ia berasal dari keluarga terpandang dalam lingkaran kekuasaan Romawi. Ayahnya, Lucius Vitellius, adalah seorang politisi yang pernah menjabat sebagai konsul sebanyak 3 kali dan dipercaya oleh Kaisar Tiberius serta Claudius dalam berbagai urusan pemerintahan. Karena latar belakang keluarganya, Vitellius tumbuh di lingkungan elit yang memberinya akses ke berbagai posisi penting di pemerintahan. Namun, Vitellius lebih dikenal karena gaya hidup mewah dan kecintaannya terhadap makanan dan hiburan daripada kemampuan politik atau militer. Sifatnya yang mudah dipengaruhi dan cenderung malas membuat sebagian orang memandangnya sebagai tokoh yang tidak berbahaya. Tapi justru, karakter inilah yang membuat beberapa tokoh kekuasaan merasa nyaman mengangkatnya ke posisi strategis, karena ia tidak terlihat ambisius. Pada akhir tahun 68 Masehi, Kaisar Galba yang baru saja naik takhta setelah kejatuhan Nero, menunjuk Vitellius sebagai gubernur Germania Inferior. Pengangkatan ini mengejutkan banyak pihak, karena Vitellius tidak memiliki pengalaman militer yang menonjol. Namun, keputusan itu ternyata menjadi titik awal kebangkitan mendadak Vitellius ke panggung kekaisaran. Ketika Vitellius menjabat sebagai gubernur, ketidakpuasan terhadap Kaisar Otto yang menggantikan Galba makin meningkat. Legiun di wilayah Germania merasa terabaikan dan marah karena Otto tidak berasal dari jalur militer mereka. Dalam situasi ini, Vitellius menjadi simbol perlawanan yang mudah diterima karena ia berada di posisi kepemimpinan dan tidak terlalu dominan, sehingga bisa dikendalikan oleh para jenderal senior. Pada awal tahun 69 Masehi, 2 legiun besar di bawah komando Vitellius menyatakan dukungan padanya sebagai kaisar. Ia kemudian memulai gerakan militer menuju Italia untuk merebut takhta. Pasukan Vitellius bertempur melawan pasukan Otto dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Bedriacum pertama. Kemenangan besar itu membuat Otto memutuskan untuk bunuh diri demi menghindari perang saudara lebih lanjut. Vitellius kemudian memasuki kota Roma sebagai kaisar baru. Pada saat itu, harapan muncul bahwa pemerintahannya akan membawa stabilitas setelah kekacauan yang melanda pasca kejatuhan Nero. Namun, dalam waktu singkat, harapan itu mulai pudar. Vitellius ternyata tidak mampu mengendalikan pasukannya, dan kehidupan istana kembali diramaikan oleh pesta pora, pemborosan, dan keputusan-keputusan impulsif yang melemahkan fondasi kekuasaan barunya. Meskipun Vitellius telah menguasai Roma, situasi di wilayah timur Kekaisaran Romawi berbeda. Di sana, seorang jenderal kawakan bernama Vespasianus sedang memimpin kampanye melawan pemberontakan di Yudea. Para legiun di wilayah Mesir dan Timur Tengah menyatakan kesetiaan pada Vespasianus dan mengangkatnya sebagai kaisar tandingan. Dengan cepat, kekaisaran terpecah menjadi 2 kubu. Pasukan Vespasianus yang dipimpin oleh Jenderal Antonius Primus bergerak ke Italia dan kembali bertempur dalam pertempuran Bedriacum kedua. Kali ini, pasukan Vitellius dikalahkan secara telak. Dalam keadaan genting, Vitellius sempat berniat menyerahkan takhta, namun para pendukung fanatiknya memaksanya bertahan.
Hal ini memperburuk situasi, karena justru memperpanjang penderitaan rakyat Roma yang terjebak dalam pertempuran antar faksi. Akhirnya, pada bulan Desember 69 M, pasukan Vespasian memasuki Roma. Kota itu jatuh dalam kekacauan dan pertempuran jalanan. Vitellius ditangkap saat berusaha melarikan diri, diseret ke Forum Romanum, dan dipermalukan di depan umum sebelum akhirnya dibunuh dengan brutal. Jenazahnya dibuang ke Sungai Tiber, menandai akhir tragis dari pemerintahan yang singkat dan kacau. Di balik sosok Vitellius yang penuh kontroversi, terdapat seorang wanita yang jarang disorot, namun memainkan peran penting dalam hidupnya Galeria Fundana, istri sahnya. Galeria berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki reputasi baik di kalangan elite Romawi. Tidak banyak catatan rinci tentang masa mudanya, namun ia dikenal sebagai wanita yang bermartabat, setia, dan jauh dari skandal yang biasa mengelilingi kehidupan istana kala itu. Saat Vitellius naik menjadi kaisar, Galeria dibawa ke istana dan menjadi permaisuri Romawi. Berbeda dengan suaminya yang boros dan gemar pesta, Galeria dikenal sebagai sosok yang pendiam, sederhana, dan lebih mementingkan ketenangan keluarga. Ia tidak mencampuri urusan politik atau militer secara langsung, namun beberapa sumber mencatat bahwa Galeria berusaha melindungi orang-orang yang menjadi korban kekejaman pasukan suaminya. Bahkan dalam masa-masa akhir pemerintahan Vitellius, ia berupaya menyelamatkan beberapa nyawa dengan cara diam-diam menyembunyikan mereka dari penganiayaan. Setelah kejatuhan Vitellius dan pembunuhannya oleh pasukan Vespasian, Galeria tidak mengalami nasib tragis seperti kebanyakan keluarga kaisar yang kalah. Vespasian, yang dikenal sebagai sosok yang lebih rasional dan tidak kejam terhadap keluarga lawannya, memutuskan untuk membiarkan Galeria dan anak-anaknya hidup. Galeria menghilang dari catatan sejarah setelah itu, namun namanya tetap dikenang sebagai istri dari seorang kaisar yang gagal, namun ia sendiri tetap mempertahankan kehormatan dan martabatnya hingga akhir. Sejarawan Romawi seperti Suetonius dan Tacitus tidak menaruh simpati pada Vitellius. Mereka menggambarkannya sebagai kaisar yang gemar pesta, malas, dan tidak memiliki kecakapan untuk memimpin. Ia dicela karena lebih mementingkan makan dan hiburan ketimbang urusan kenegaraan. Bahkan di tengah krisis, Vitellius masih dikenal menggelar jamuan makan mewah dengan menu eksotis yang luar biasa boros. Namun, beberapa catatan juga menyebut bahwa Vitellius sebenarnya mencoba menghindari konflik dan berusaha menyerahkan kekuasaan secara damai kepada Vespasian. Sayangnya, tekanan dari para loyalis dan situasi yang sudah terlalu rumit membuatnya gagal keluar dari pusaran kekacauan. Ia menjadi korban dari sistem kekaisaran yang rapuh dan kekuasaan yang ditentukan oleh kekuatan militer, bukan oleh legitimasi atau kapasitas. Vitellius adalah salah satu tokoh tragis dalam sejarah Romawi. Seorang pria yang mungkin tidak pernah menginginkan kekuasaan, tapi terjebak di dalamnya. Pemerintahannya, yang hanya berlangsung 8 bulan, menjadi simbol dari tahun paling kacau dalam sejarah Romawi, yakni tahun 4 Kaisar, dan memperkuat pelajaran bahwa di Roma, tahta tidak pernah aman, bahkan bagi mereka yang baru saja mendudukinya. Terima kasih sudah menonton di Teman Cerita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Kalau ada cerita menarik yang ingin kamu bagikan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman Cerita selalu ada untuk menemanimu.